Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 14, pengantar modul 4. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Klik untuk melanjutkan. Selamat datang di pertemuan 14, pengantar modul 4. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa dalam persiapannya mempelajari modul 4, mempraktikkan kiat-kiat memfasilitasi modul 4. Klik untuk melanjutkan. Pada modul 4, siswa-siswi akan berfokus pada peran dan posisinya dalam dunia sekitar, sehingga dapat berpartisipasi untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik dan inklusif bagi semua orang. Klik untuk melanjutkan. Persiapan-persiapan tersebut akan dilakukan siswa-siswi dengan mempelajari tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, strategi dalam perdamaian dan konflik, serta kepedulian lingkungan. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Klik untuk melanjutkan. Pagi ini, Bu Ratna sedang mempersiapkan dirinya untuk memfasilitasi pembelajaran modul 4, menciptakan dunia yang lebih baik. Sebelum memfasilitasi pembelajaran modul 4, Bu Ratna harus mengetahui gambaran umum pertemuan untuk masing-masing dari keempat tema pertemuan. Apa yang harus aku persiapkan untuk mulai memfasilitasi pembelajaran modul 4 kepada siswa-siswi? Klik untuk melanjutkan. Untuk mengetahui gambaran umum pertemuan ini, terdapat beberapa pertanyaan yang bisa Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri. Di antaranya sebagai berikut. Klik setiap tanda tanya untuk informasi lebih lanjut. Klik untuk melanjutkan. Saat mempersiapkan bahan ajar, Bu Ratna meluangkan waktunya untuk merenung sejenak. Bu Ratna mulai merefleksikan permasalahan-permasalahan terkini yang mempengaruhi orang-orang di mana dia tinggal dan bekerja, dan bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi kehidupannya. Permasalahan-permasalahan di sekolah sepertinya mempengaruhi kehidupanku. Pagi, Bu Ratna. Sedang apa, Bu? Pak Asep. Pagi, Pak Asep. Ini loh, Pak. Besok saya akan memfasilitasi pembelajaran modul 4 tentang menciptakan dunia yang lebih baik. Saya sedang mencoba merefleksikan apa yang terjadi di lingkungan sekitar saya, Pak. Oh, tema pada modul 4 di pendidikan keterampilan hidup ya, Bu. Sebelum memfasilitasi pembelajaran, saya pun melakukan refleksi dalam diri mengenai tema ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut ke diri saya. Klik setiap tanda tanya untuk informasi lebih lanjut. Klik untuk melanjutkan. Wah, terima kasih banyak Pak Asep atas sarannya. Pertanyaan-pertanyaan refleksi tersebut membuat saya lebih giat mempersiapkan diri sebelum memfasilitasi pembelajaran kepada siswa-siswi. Sama-sama, Bu Ratna. Sukses ya, Bu. Baik, Pak. Klik untuk melanjutkan. Setelah merenungkan dan berdiskusi dengan Pak Asep, maka Bu Ratna bersiap menentukan beberapa strategi agar siswa-siswi dapat menyelesaikan modul 4. Sebelum saya memulai memfasilitasi pembelajaran, sebaiknya saya mencari tahu terlebih dahulu kiat-kiat yang tepat. Klik setiap buku untuk informasi lebih lanjut. Klik untuk melanjutkan.
Pertanyaan apakah yang harus Anda tanyakan pada diri Anda sendiri sebelum mengajar modul 4? Pilih 3 jawaban yang tepat. Klik untuk melanjutkan. Di bawah ini, manakah strategi yang disarankan untuk mendukung siswa-siswi dalam menyelesaikan modul 4? Pilih 3 jawaban yang tepat. Klik untuk melanjutkan. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 14, pengantar modul 4. Klik. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, pertemuan 14, Hak Asasi Manusia. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar. Hak Asasi Manusia. Selamat datang di pertemuan 14, Hak Asasi Manusia. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengingat kembali contoh-contoh hak asasi manusia, mengingat kembali beberapa hak anak yang tercantum pada Konvensi Hak Anak, mengenal bagaimana ketidaksetaraan dan diskriminasi mencegah orang-orang menikmati hak asasi manusia mereka. Dewi, salah satu anak berusia 16 tahun baru saja lulus di bangku SMP, dinikahkan dengan seorang lelaki yang ia tidak kenal tanpa berdiskusi dan bertanya tentang perasaannya atau bagaimana keputusan-keputusan yang dibuat atas nama dirinya. Bahkan Dewi tidak diinformasikan tentang konsekuensinya. Padahal Dewi masih ingin untuk lanjut bersekolah. Siang Bu Ratna, Ibu sudah mendengar cerita Dewi, siswi yang baru saja lulus dari SMP kita yang kemarin menikah? Sudah, Pak. Saya sedih sekali mendengar ceritanya. Dewi masih 16 tahun loh. Apalagi ia masih ingin melanjutkan sekolahnya ke tingkat SMA. Ya begitulah Bu, masih banyak orang tua yang membiarkan anak yang masih SMP atau SMA menikah. Padahal, usia mereka masih di bawah batas usia minimal menikah. Anak seusia Dewi pun masih memiliki hak dalam mendapatkan pendidikan. Makanya nih Pak, sepertinya kita harus benar-benar memfasilitasi siswa-siswi dalam mempelajari hak asasi manusia. Kira-kira apa saja ya Bu yang harus kita sampaikan? Hak asasi manusia adalah hal-hal mendasar yang berhak kita peroleh terlepas dari siapa diri kita. Hak asasi manusia diibaratkan sebagai baju baja yang dapat melindungi kita dari kesedihan dan penderitaan. Hak asasi manusia membantu kita memenuhi potensi atau kekuatan dan kebutuhan untuk menjalani hidup yang aman dan bahagia. Hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori besar, yaitu sebagai berikut. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut.
Pada tahun 1989, PBB termasuk Indonesia menyepakati satu hukum internasional yang disebut Konvensi Hak-Hak Anak PBB yang menetapkan hak-hak anak. Konvensi ini merupakan instrumen hak asasi manusia yang paling diakui secara universal, yang diratifikasi oleh setiap negara di dunia, kecuali 2 negara, dan konvensi ini mulai diberlakukan pada bulan September 1990. Apa saja isi konvensinya, Bu? Konvensi ini menggabungkan berbagai hak asasi manusia, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya terkait anak-anak ke dalam dokumen tunggal dan menekankan agar hak asasi manusia dihargai dan dilindungi bagi setiap anak, yaitu setiap orang berusia di bawah 18 tahun. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Oh iya Pak Justinus, hak asasi merupakan hak yang mendasar atau inheren, tapi sayangnya tidak semua orang dapat menikmati hak asasi mereka secara adil atau setara. Ada beberapa faktor yang sering menjadi penghalang atau penentu terpenuhi atau tidaknya hak asasi manusia, yaitu pendidikan, gender, tingkat kesejahteraan, disabilitas, kelas atau kasta, suku atau daerah asal, atau indigeneity, dan seksualitas. Padahal pada prinsipnya, kita berhak memperoleh hak asasi kita terlepas dari siapa diri kita. Maka, penting bagi kita untuk memastikan semua orang dapat menikmati hak asasi mereka, terutama bagi orang-orang yang tidak dapat menikmati hak asasi mereka karena diskriminasi atau kondisi yang tidak menguntungkan. Kita semua harus bersikap dengan cara yang menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Manakah di bawah ini yang termasuk ke dalam contoh-contoh hak-hak sosial? Pilih 3 jawaban yang tepat. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan isi konvensi hak-hak anak? Pilih 1 jawaban yang tepat. Manakah di bawah ini faktor-faktor yang sering menjadi penyebab seseorang mendapatkan diskriminasi atau tidak dapat menikmati hak asasinya? Pilih 3 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 14, Hak Asasi Manusia. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 15, Kesetaraan Gender. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini.
tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau. Selamat datang di pertemuan 15, kesetaraan gender. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam memahami pengertian dari istilah gender, mendefinisikan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan gender, menggambarkan bagaimana peran dan norma gender dapat berkontribusi pada ketidaksetaraan gender. Bu Ratna, bagaimana proses pemilihan ketua OSIS tahun ini, Bu? Ramai, Pak. Kandidat yang maju kali ini cukup berimbang keterwakilannya. Laki-laki, perempuan, siswi dengan disabilitas, siswa dari daerah, demikian juga dari kelas junior ada yang maju. Seru ya, Bu. Menurut Ibu, bagaimana peluang kandidat perempuan untuk terpilih? Peluangnya sama dengan kandidat lain, Pak. Karena siswa-siswi akan memilih berdasarkan kemampuan kandidat membuat perubahan yang lebih baik, bukan karena jenis kelaminnya. Wah, bagus itu, Bu. Sebelum memahami mengenai istilah gender, istilah asosiasi kata berikut ini sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Petunjuk pengerjaan. Jika Anda berpikir kata tersebut mengingatkan diri Anda terhadap seorang remaja laki-laki, checklist di kotak laki-laki. Jika Anda berpikir kata tersebut mengingatkan diri Anda terhadap seorang remaja perempuan, checklist di kotak perempuan. Jawablah semua pertanyaan sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran Anda. Kita sering mengasosiasikan kata-kata tertentu, termasuk pilihan pekerjaan, perasaan, warna, pilihan mata pelajaran, dan lain-lain terhadap remaja laki-laki atau perempuan. Hal ini sebenarnya aneh, karena hal-hal tersebut dapat berlaku bagi remaja laki-laki maupun perempuan. Gender sering identik dengan jenis kelamin. Tetapi, gender sebenarnya merujuk pada kepercayaan dan sikap dalam masyarakat terhadap bagaimana kita diharapkan berperan atau berperilaku sebagai laki-laki atau perempuan. Seperti contoh pemilihan ketua OSIS tadi, kita akan berdiskusi tentang bagaimana mengubah pandangan dan konsep budaya, norma, dan sosial yang berdasarkan pada keadilan, bukan berdasarkan jenis kelamin. Iya, benar sekali Bu Ratna. Pak Asep, sebagian besar dari kita mengasosiasikan kata berani dengan laki-laki. Berikut juga dengan kata merah muda, mengingatkan kita terhadap perempuan. Iya, benar sekali Bu Ratna. Asosiasi kata tersebut merupakan contoh dari peran dan norma gender. Apakah yang dimaksud dengan peran dan norma gender? Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut.
Berikut ini merupakan contoh lain dari peran dan pandangan sosial yang secara khusus diasosiasikan dengan laki-laki dan perempuan di lingkungan keluarga dan tempat kerja. Klik setiap karakter untuk informasi lebih lanjut. Peran dan norma tadi berasal dari kepercayaan dan perilaku yang dimiliki orang-orang terhadap bagaimana laki-laki dan perempuan harus bersikap. Karena itu, peran dan norma gender antar negara dan antar generasi dapat berubah. Sebagai contoh untuk sikap, biasanya perempuan tidak diperkenankan untuk keluar pada malam hari, sedangkan laki-laki boleh saja. Sebagai contoh untuk peran gender, ekspektasi terhadap peran yang bisa dijalankan oleh perempuan pada generasi orang tua mereka mungkin sedikit berbeda dari ekspektasi yang dimiliki oleh generasi sekarang ini. Dahulu, profesi perawat biasanya didominasi oleh perempuan. Tetapi, sekarang baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi perawat. Selanjutnya, kita akan menggunakan istilah norma sosial dan ekspektasi atau harapan terhadap peran atau tanggung jawab seseorang berdasarkan nilai atau prinsip keadilan. Norma sosial dan ekspektasi atau harapan terhadap peran atau tanggung jawab seseorang seharusnya didasari oleh minat, bakat, dan keinginan seseorang, bukan jenis kelaminnya. Oleh sebab itu, pandangan masyarakat terkait standar perilaku berdasarkan jenis kelamin ini dapat menjadi hal yang merugikan jika membatasi kesempatan dan mengakibatkan diskriminasi. Nah, jadi semua orang memiliki hak yang sama apapun jenis kelaminnya. Sehingga diskriminasi berdasarkan jenis kelamin adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Iya, benar, Pak. Itu sudah merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Peran dan pandangan sosial merupakan bagian penting dari identitas kita. Lihat kembali pertemuan 2, identitas saya. Meski terkadang peran dan norma gender juga dapat bersifat negatif dan merugikan. Peran dan pandangan sosial dapat bersifat negatif dan merugikan ketika membatasi pilihan dan kesempatan hidup kita. Sebagai contoh, seorang perempuan terpaksa menjadi guru ketika sebenarnya ia ingin menjadi seorang pengacara. Atau tidak boleh berolahraga meskipun ia sungguh-sungguh ingin melakukannya. Orang-orang dibuli atau disakiti karena tidak mengikuti peran dan norma gender yang tepat. Sebagai contoh, ketika seorang remaja perempuan mengalami bully atau perundungan ketika ingin berolahraga atau bercita-cita menjadi seorang insinyur. Mengakibatkan orang didiskriminasi, sebagai contoh, kegiatan tertentu hanya tersedia untuk laki-laki atau perempuan. Misalnya, kelas memasak hanya untuk perempuan. Mengakibatkan ketidaksetaraan pandangan sosial, di mana ketika satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau bernilai dari yang lain. Begitu kiranya mengenai kesetaraan gender. Apakah sudah memahaminya? Jika sudah, kerjakan latihan pada halaman selanjutnya. Di bawah ini yang merupakan pengertian gender adalah pilih satu jawaban yang tepat.
Ketika orang-orang mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan atau fungsi tertentu lebih sesuai untuk remaja laki-laki atau perempuan tanpa alasan yang kuat, kalimat tersebut merupakan definisi dari pilih satu jawaban yang tepat. Di bawah ini merupakan dampak negatif dan merugikan dari stereotip peran dan norma gender, kecuali pilih satu jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 15, kesetaraan. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 16, Perdamaian dan Konflik. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat datang di pertemuan 16, Perdamaian dan Konflik. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mendefinisikan makna kata perdamaian dan konflik, mengidentifikasi hal-hal atau cara-cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Selamat siang, Bu Ratna. Selamat siang, Pak Asep. Kok baru makan siang, Bu? Iya, Pak. Saya baru melerai 2 anak yang berkelahi. Sampai belum sempat makan. Wah, kenapa sampai berkelahi, Bu? Ini pentingnya kita berdiskusi dengan murid tentang strategi menjaga perdamaian dan mengelola konflik, Pak. Supaya anak-anak tidak perlu menghindari konflik, tapi dapat menyelesaikannya tanpa kekerasan. Untuk mengetahui pembelajaran mengenai konflik yang diterapkan di kelas, klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Pada dasarnya, konflik adalah sebuah perbedaan pendapat dengan emosi atau perasaan kuat yang melekat padanya. Konflik seringkali identik dengan perkelahian. Namun konflik tanpa kekerasan fisik juga terjadi di sekitar kita, antara individu, keluarga, komunitas, organisasi, dan negara. Adanya konflik dalam hidup merupakan hal yang normal. Bukan begitu, Bu Ratna? Benar sekali, Pak Asep. Bayangkan, betapa membosankannya dunia ini jika kita semua selalu saling setuju terhadap satu sama lain. Untuk itu, konflik hadir bukan untuk dihindari, namun untuk dicari penyelesaiannya. Kata konflik identik dengan kata perdamaian. Secara umum, perdamaian merupakan solusi untuk mengakhiri konflik, di mana kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan demi mencegah perkara yang lebih besar. Untuk dapat mencapai perdamaian, seluruh pihak akan mencari sebuah solusi, bukan hanya kepuasan satu pihak saja. Nah, terdapat 6 strategi yang dapat dilakukan ketika berhadapan dengan konflik, yaitu agresi, kompromi, kepatuhan, menghindar atau menunda, meminta bantuan kepada yang lebih berwenang, dan bekerja sama. Cara pertama dalam penyelesaian konflik yaitu dengan strategi agresi atau si harimau. Ini terjadi
ketika satu orang berusaha untuk memaksa atau mengintimidasi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Contoh-contoh agresi termasuk perkelahian secara fisik, berteriak, menghina, atau memanipulasi. Yang selanjutnya adalah kompromi. Ini terjadi ketika kedua belah pihak memberi sedikit dari apa yang mereka inginkan untuk berusaha menemukan jalan tengah dan solusinya. Hal ini terkadang disebut sebagai sebuah situasi yang saling menguntungkan atau win-win situation. Cara yang ketiga adalah dengan strategi kepatuhan atau submission, yang terjadi ketika satu pihak menyerah dan membiarkan pihak yang lain menjalankan sesuatu sesuai dengan kemauan atau pilihan mereka. Nah, cara berikutnya adalah menghindar atau menunda. Ini terjadi ketika orang-orang menghindar dari konflik dengan cara bersikap seolah-olah tidak ada masalah. Dan cara yang kelima adalah meminta bantuan kepada yang lebih berwenang. Ini terjadi ketika satu atau kedua belah pihak meminta seseorang dari posisi yang lebih tinggi, seperti pemimpin, hakim, guru, atau orang dewasa lainnya, untuk menyelesaikan konflik mereka. Cara yang terakhir adalah bekerja sama. Ini terjadi ketika orang-orang berusaha mencari sebuah solusi bersama-sama. Kolaborasi biasanya terdiri dari mencari tujuan dan harapan bersama, saling mendengar dan memahami sudut pandang satu sama lain, dan menyarankan cara-cara kreatif ke depannya. Berikut ini yang merupakan contoh konflik individu adalah pilih satu jawaban yang tepat. Ketika satu orang berusaha untuk memaksa atau mengintimidasi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu, maka ia menggunakan strategi yang disebut pilih satu jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 16, perdamaian dan konflik. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 17, Kepedulian Terhadap Lingkungan, bagian 1. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat datang di pertemuan 17, Kepedulian Terhadap Lingkungan bagian 1. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam memahami krisis iklim dan dampaknya terhadap lingkungan. Siang itu, cuaca sangat panas. Bu Ratna mencari hawa sejuk dengan berteduh di bawah pohon di halaman sekolah. Bu Ratna, sedang apa di sini sendirian? Mencari udara segar, Pak. Di ruangan udaranya panas sekali. Iya, perubahan iklim sekarang ekstrim sekali. Mungkin maksud Pak Bondan itu perubahan cuaca ya, Pak? Karena ada perbedaan antara perubahan iklim dan cuaca, Pak. Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca dalam jangka panjang ke depan yang menggambarkan serangkaian faktor termasuk suhu, kelembaban, curah hujan, dan angin.
sedangkan cuaca mengacu pada kondisi saat ini atau beberapa hari ke depan. Tapi Bu Ratna tahu tidak, perubahan iklim yang kita rasakan saat ini mengakibatkan krisis iklim yang dialami oleh masyarakat di seluruh dunia. Kok bisa, Pak? Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar istilah krisis iklim? Pilih 4 istilah yang berhubungan dengan krisis iklim. Setelah selesai, klik jawab. Wah, cukup berbahaya ya, Pak. Iya, Bu. Tapi sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa krisis iklim ini terjadi karena perbuatan manusia sendiri. Pasti karena polusi ya, Pak. Tidak hanya itu, Bu. Penggunaan listrik, penebangan hutan, dan sebagainya juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang dalam jangka panjang dapat mengakibatkan pemanasan global. Apa yang Anda ketahui tentang efek rumah kaca dan pemanasan global? Pilih satu jawaban yang tepat. Nah, untuk mengetahui efek rumah kaca, apa yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar frase efek rumah kaca? Kemungkinan besar yang muncul dalam pikiran Anda adalah bahwa efek rumah kaca merusak bumi, menyebabkan pemanasan global dan krisis iklim. Padahal, dalam kadar yang wajar, efek rumah kaca sebenarnya bermanfaat untuk kehidupan di bumi. Nah, untuk mengetahui efek rumah kaca, mari kita cari tahu apa pengertian rumah kaca dan cara kerjanya. Rumah kaca merupakan suatu bangunan berbentuk rumah yang keseluruhannya, dinding dan atap, terbuat dari kaca dan digunakan sebagai tempat bercocok tanam sayuran, buah-buahan, bunga, atau tanaman lainnya. Klik ikon catatan untuk informasi lebih lanjut. Rumah kaca dirancang untuk mempertahankan suhu hangat di dalam ruangan. Bagaimana cara kerja rumah kaca? Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Nah, apa hubungan antara rumah kaca dan efek rumah kaca pada bumi kita? Bumi dilapisi oleh molekul ozon. Lapisan ozon ini bertujuan untuk melindungi bumi dari sinar UV dan menyaring sinar matahari yang baik untuk kehidupan di bumi. Di dalam atmosfer bumi sendiri, terdapat gas-gas yang berfungsi memerangkap panas matahari, seperti fungsi kaca pada rumah kaca. Pada siang hari, gas-gas tersebut menyerap panas matahari yang menembus atmosfer dan menyebabkan suhu permukaan bumi menjadi hangat. Panas matahari ini kemudian dilepas kembali ke udara ketika permukaan bumi mendingin pada malam hari, sehingga suhu bumi tetap hangat. Nah, apa yang akan terjadi jika gas efek rumah kaca di dalam atmosfer bumi makin menebal? Pilih 2 ilustrasi yang menggambarkan kondisi ketika kadar gas efek rumah kaca di dalam atmosfer bumi berlebih. Setelah selesai, klik jawab.
Lalu bagaimana efek rumah kaca menjelaskan proses terjadinya pemanasan global? Hingga sekitar 150 tahun yang lalu, kegiatan manusia tidak menghasilkan gas rumah kaca yang terlalu banyak. Hal tersebut berubah ketika hutan-hutan ditebang untuk membangun kota dan peternakan. Adanya penemuan dan inovasi industri yang penting, seperti penggunaan listrik dan gas yang tersebar secara luas, meningkatkan aktivitas pembakaran bahan bakar fosil, antara lain minyak bumi dan batu bara, serta bahan bakar organik lainnya, sehingga membuat lapisan gas pada atmosfer bumi semakin menebal. Makin tebal gas, maka makin banyak sinar matahari yang terperangkap, menyebabkan meningkatnya suhu bumi dan menipiskan lapisan ozon, sehingga efektivitasnya untuk menyaring sinar ultraviolet atau UV yang masuk ke bumi berkurang. Nah, gas apa sajakah yang paling umum berperan dalam pemanasan global? Klik istilah gas untuk informasi lebih lanjut. Bagaimana Bu diskusi kita? Saya jadi makin paham setelah berdiskusi dengan Pak Bondan. Oh iya Bu Ratna, agar siswa-siswi mengetahui bagaimana dampak-dampak krisis iklim, Bu Ratna dapat mengajak siswa-siswi untuk melakukan kegiatan yang bertemakan dunia masa depan. Apa saja langkah-langkah kegiatannya, Pak? Berikut langkah-langkah kegiatannya Bu. Klik ikon untuk mengetahui langkah-langkah kegiatannya. Di bawah ini, manakah pernyataan yang sesuai dengan krisis iklim dan efek rumah kaca? Pilih 2 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 17. Kepedulian terhadap lingkungan bagian 1. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 17, Kepedulian Terhadap Lingkungan Bagian 2. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau.
Selamat datang di pertemuan 17, Kepedulian Terhadap Lingkungan bagian 2. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi strategi-strategi untuk mengurangi limbah. Saat Anda akan memfasilitasi pembelajaran tentang kepedulian terhadap lingkungan bagian 2 ini kepada siswa-siswi Anda, jangan lupa untuk membangkitkan suasana belajar dengan relaksasi dan latihan pemberi semangat. Klik ikon untuk mengetahui macam-macam latihan relaksasi. Setelah semangat siswa-siswi terbangun, jawablah pertanyaan pada kotak pertanyaan dan memeriksa pekerjaan rumah dari siswa-siswi. Lalu ingatkanlah kembali siswa-siswi Anda tentang pesan penting pada pertemuan sebelumnya dan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu mengidentifikasi strategi-strategi untuk mengurangi limbah. Dalam proses pembelajaran, Bu Ratna bertanya kepada salah satu siswa yang kemarin tidak masuk sekolah. Anton, mengapa kemarin kamu tidak masuk sekolah? Kemarin rumah saya kebanjiran, Bu. Padahal biasanya tidak pernah banjir. Nah, Anton, menurutmu, kenapa bisa kejadian seperti itu? Sepertinya karena tahun ini sering hujan, Bu. Hampir setiap hari hujan deras. Lalu kira-kira apa lagi? Sampah yang menumpuk bisa menyumbat saluran air, Bu. Benar sekali, Lina. Tidak hanya itu. Sampah atau limbah juga bisa menyebabkan krisis iklim yang akhirnya menyebabkan cuaca ekstrim seperti sekarang ini. Mengapa bisa begitu, Bu? Nanti akan kita diskusikan bersama teman-temanmu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Anda telah mempelajari tentang keterkaitan krisis iklim dan efek rumah kaca terhadap pemanasan global. Pengolahan limbah yang tidak tepat dapat berkontribusi pada pemanasan global. Nah, apa itu limbah? Limbah adalah produk sampingan yang tak terhindarkan dari kehidupan manusia, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Kita semua menghasilkan limbah. Cara yang paling umum untuk mengolah limbah ini adalah dengan pembakaran. Pembakaran limbah atau sampah sering ditemukan di berbagai daerah pemukiman di Indonesia. Alasannya sederhana, agar sampah tidak menumpuk. Sayangnya, pembakaran limbah memiliki dampak buruk. Emisi atau pengeluaran karbon dioksida yang terlepas akan merusak dan menipiskan lapisan ozon. Limbah atau sampah yang semula berbentuk padat akan berubah menjadi partikel zat yang dapat merusak lapisan ozon. Gas rumah kaca pun meningkat sehingga pemanasan global makin parah. Jelaskan kepada siswa-siswi Anda bahwa salah satu tindakan terpenting yang dapat diambil untuk mencegah krisis iklim adalah mengurangi jumlah limbah yang kita produksi, terutama limbah plastik. Kemudian, jelaskan kepada siswa-siswi Anda mengenai contoh kasus satu pulau satu suara dari Bali, mengenai unjuk rasa terhadap permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan limbah plastik yang memasuki atau mencemari pantai dan laut mereka. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Berikut ini adalah fakta-fakta persoalan limbah di Indonesia. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut.
Lalu bagaimana menyelesaikan permasalahan limbah ini? Cara terbaik yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menerapkan 4R, yaitu refuse atau menolak, reduce atau mengurangi, reuse, menggunakan kembali, recycle, mengolah kembali, atau mendaur ulang. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Selanjutnya, menjelaskan mengenai dekomposisi. Dekomposisi adalah proses di mana sebuah barang dirusak atau diurai atau dibusukkan menjadi bahan organik yang sederhana. Beberapa barang seperti limbah sayur membusuk dengan cukup cepat, sedangkan barang-barang lainnya seperti limbah plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membusuk. Waktu dekomposisi untuk tiap barang pun berbeda-beda. Sebagai contoh, waktu dekomposisi paling cepat adalah buah dan sayur yang paling lama 6 bulan. Sedangkan botol plastik membutuhkan hingga 450 tahun untuk terdekomposisi. Dengan mengetahui lamanya waktu yang dibutuhkan setiap barang untuk terurai di dalam tanah, yuk kita lebih cermat dalam menggunakan barang dan mengolah limbah dari aktivitas kita sehari-hari. Motivasilah siswa-siswi Anda untuk memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan suatu barang untuk terurai, serta bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Misalnya, daripada membuang langsung botol plastik ke tempat sampah, lebih baik bagi kita menggunakannya kembali di rumah atau reuse. Cara terbaik yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah limbah adalah dengan menerapkan 4R, yaitu pilih satu jawaban yang tepat. Berikut merupakan contoh penerapan 4R, yaitu pilih 2 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 17. Kepedulian terhadap lingkungan bagian 2. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut.